Jadi ini PR besar lah untuk Bapak Kapolres. Apakah memang sekarang itu masih berlaku dengan no money, no justice, no viral, no justice? Menurut abang masih berlaku nggak itu? Menurut abang dari siklus kronologis tadi itu, ini termasuk kasus sulit atau mudah? Salam BI terdepan menyampaikan. Nah, itu tagline kita bangsa. Iya. Lalu kita bertemu dalam podcast BITV pada hari ini, dan kali ini kita mengangkat tema tentang isu atau kasus pencabulan anak di bawah umur yang belakangan beberapa hari terakhir menjadi berita hangat di media, terutama di media online yang terjadi di Kabupaten Batubara. Kasus ini sebetulnya sudah demikian hangat diangkat oleh teman-teman media, dan ini sehingga kemudian menjadi perhatian publik secara luas. Kasus pelecehan pencabulan ini sebetulnya terungkap ketika keluarga korban, anak di bawah itu ketika dia mencari putrinya ya, yang masih berusia di bawah umur 15 tahun, lalu kemudian bersama petugas security kompleks perumahan mendatangi sebuah rumah ya, di kawasan kompleks tersebut, karena ibu korban tersebut mendapatkan informasi sebelumnya bahwa anaknya dibawa ke rumah tersebut. Itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2025 yang lalu. Nah, ketika keluarga korban dan warga petugas komplek bersama-sama mendatangi rumah tersebut, ternyata anak korban ini adalah berada di rumah tersebut. Nah, ketika diinterogasi, ternyata anak tersebut mengaku sudah dicabuli sebanyak 2 kali. Nah, yang menarik kemudian adalah pelakunya adalah salah seorang yang disebut itu pegawai BUMN sesuai dengan laporan di kepolisian. Nah, ini yang harus kita bahas pada hari ini bersama saya Abdian Siregar sebagai pemandu acara ini, sudah menghadirkan narasumber yang saya kira sangat kompeten untuk mendiskusikan ini, yaitu Bang Saharudin, Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat. Iya benar. Horas, Bang. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saharudin, saya yakin Abang juga sudah mendengar dan membaca informasi tentang kasus ini. Nah, setelah Abang mendengar isu ini, pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang diduga pegawai BUMN, apa yang ada dalam pikiran Abang? Ya, pertama saya informasi ini kan dapat dari teman yang tiba-tiba memberikan foto LP, kemudian menceritakan sekilas tentang kondisi ini, dan sampai hari ketika dia menyampaikan itu, walaupun sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tapi penanganannya tidak begitu maksimal. Nah, bahkan di lapangan kita lihat cenderung ada upaya untuk mendamaikan
beberapa pihak agar kasus ini tidak menjadi konsumsi publik gitu. Nah, tentu ini miris dan saya pikir akan menjadi presiden buruk kalau kasus pelecehan ini tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, kemudian tidak menjadi perhatian publik. Karena kalau ini dibiarkan, akan mungkin terjadi pelecehan-pelecehan lain yang dilakukan oleh oknum yang diduga telah melakukan ini ya. Jadi tentu harapan kita ya aparat penegak hukum yang sudah mendapat laporan mestinya bekerja cepat, apalagi sudah jelas yang terduga pelaku berdomisili di mana dan bekerja sebagai apa tidak. Kita pikir ini bukan suatu yang sulit untuk segera dilakukan proses hukum yang semestinya. Nah, ironis, ya menyedihkan bagi kita kenapa ini lambat ditangani oleh pihak. Sudah sebulan kan? Ya. Kalau ini tanggal 7 ya sudah sebulan lebih 2 hari mungkin ya. Lebih 2 hari. Ini terkesan lamban dan tentu kita bertanya ada apa ini kok begitu lama kasus ini tidak diproses sebagaimana mestinya. Nah, kami komunitas TK Jumat yang juga lebih banyak berkegiatan di Batubara ya mengecamlah tindakan ini yang dilakukan oleh terduga pelaku ya, kemudian mendesak aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan dan menangkap pelaku ini. Ya jangan menunggu mungkin proses damai dan sebagainya. Kita pikir itu ya silakan itu dilakukan oleh pelaku ya, tapi proses penegakan hukum harus segera dilakukan agar ada efek jera. Itu mungkin Bang Wiyadi. Sepertinya Abang ada merasa khawatir dengan proses di kepolisian. Oh iya, sangat-sangat khawatir. Kenapa begitu? Ya, dengan 1 bulan ini belum ada tindakan apa-apa, Ya. kita patut curiga ya. Ada apa ini? Kok lama? Ya. Kesulitannya di mana? Ya. Iya kan? Sesulit apa sih untuk setidaknya memproses, memanggil yang terduga pelaku? Kalau sudah 1 bulan ini di luar ini kita gitu. Hasil konfirmasi wartawan terakhir Bang, kemarin itu disebutkan oleh Kasat Reskrim Pak AKP Dr. Enan ya, Adaulay, mereka menyebutkan bahwa sampai saat ini masih penyelidikan. Ya, jadi belum ada tersangkanya, masih bebas, ya mungkin masih bekerja gitu ya. Nah, jadi ini yang Abang maksud. Iya, ini lamban. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Sesulit apa sebenarnya memintai keterangan seorang terduga pelaku ini yang sudah jelas LP-nya, sudah jelas di mana alamatnya, sudah visum ya. Kita pikir alat buktinya sudah mencukupi untuk dilakukan tidak hanya sekedar ini kan, dilakukan penindakan tegas terhadap terduga ini. Tertangkap di rumah. Iya, saksinya ada. Yang menginikan korban ada kan, yang mengantarkan korban pelaku ini ke ini, semua sudah jelas di kronologis laporan itu. Jadi tidak ada kita pikir alasan pihak kepolisian untuk lambat menangani kasus ini. Kasihan ya orang tuanya atau ya kita lah masyarakat mirislah melihat lambatnya proses ini. Jadi jangan ada terkesan upaya intimidasi atau rekayasa untuk memperlambat kasus ini sehingga ada istilah politik cawe-cawe ya, cawe-cawe dari pihak-pihak tertentu untuk ya mungkin upaya intimidasi dan sebagainya ya. Kita tidak tahu, tapi yang jelas kita mendorong agar kepolisian terutama Polres Batubara untuk segera menangkap ya atau menindak terduga pelaku ini. Abang dari siklus kronis tadi itu, ini termasuk kasus sulit atau mudah? Iya, sangat mudah kalau mudah, ya? Sangat mudah.
Ya, Kan sudah terang benderang semua. Nah, itu. Nah, apa sulitnya lagi gitu kan? Nah. Ini yang menjadi pertanyaan kita kan ini. Ada apa ini kok? Apa karena Jadi pelakunya proses ini apa karena pelakunya ini seorang pegawai BUMN yang punya kedudukan sehingga ada pengecualian atau apa gitu. Nah, ini jangan jangan menambah kesan masyarakat terhadap pihak kepolisian tidak profesional. Kemudian seperti yang digambarkan oleh yang sangat viral sekarang grup Sukatani bahwa urusan dengan polisi ini dalam tanda kutip bayar kan. Jangan no viral, no justice, no money, no justice gitu. Jangan hentikanlah, udah cukup lah kita ini kan. Masyarakat ini jenuh dengan perilaku seperti itu. Ya kita mau polisi lebih, ya kita sayang dengan institusi ini kan. Sayang dan berharap banyak. Ya buktikanlah dengan kasus yang segampang ini kita pikir untuk membukanya, udah terang menerang, sudah jelas semua. Ya. Dengan konstruksi kasus yang terang benderang seperti ini, sebetulnya menurut Abang dalam waktu dekat polisi sudah bisa sangat bisa menahan pelaku, iya sangat bisa sangat bisa gitu. Menggelar perkara. Ya sekarang sampai sudah 1 bulan gelar perkara juga belum kita pikir. Ya ini tadi apa memang mereka tidak mampu atau apa kan? Tidak mampu atau apa atau ada something wrong. Something wrong yang membuat polisi tumpul kepada masyarakat yang minus kita pikir baik itu minus pergaulan dan macam-macam lah kan. Kalau kita lihat dari latar belakang korban ini, aksesnya kepada media rendah ya kan. Kemudian pergaulan ini yang mungkin terbatas, ya ekonomi juga terbatas kan kalau melihat dari ini si korban. Sedangkan pelaku kita lihat aksesnya luas kan, ekonominya mapan ya. Jadi hukum yang mau ditegakkan itu jangan melihat, ya harus berkeadilan lah kepada siapapun gitu. Dan terhadap kasus ini sekali lagi kami komunitas Sedekah Jumat berharap segera dituntaskanlah oleh pihak kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Batubara. Kalau tadi Anda katakan mendengar isu-isu bahwa ada upaya-upaya damai dan dalam rangka mungkin ya tujuannya untuk supaya meredam ini, menurut apa ini terjadi? Ya itu silakanlah. Tapi polisi harus memang mengikuti proses pendamaian atau gimana? Ya itu mungkin dari berbagai aspek silakanlah mereka, tapi kan hukum harus jalan. Harus jalan cepat, tepat, dan tegas gitu ya. Jangan karena menunggu upaya-upaya damai terus prosesnya sampai sebulan, itu udah tidak wajar kita pikir. Artinya mungkin silakan saja kalau misalnya ada perdamaian, tapi ini kasus ini harus jalan prosesnya harus sesuai SOP gitu kita pikir kan. Ini kalau 1 bulan kan udah mengada-ngada kita pikir, 1 bulan belum ada tindakan apapun. Iya kan, kita pikir belum gelar perkara lagi. Ya ini ya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini jadinya. Betul. Jadi sudah hampir jadi belum ada respon. Sebetulnya kalau dari ada peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019 ini nggak lama, 3 hari setelah kasus ini ditangani, polisi sudah harus menyerahkan SP 2HP surat pemberitahuan terhadap korban gitu. Iya, memang kita nggak tahu nih konstruksinya. Kita belum tanya kepada korban apakah itu sudah mereka terima dan sebagainya. Tapi kan secara kasat mata kita lihat jelas ini kasus lamban. Sementara ini sudah terang benderang, ya kan? Itu yang kita soroti. Dan sekali lagi
Ya urusan perdamaian itu mungkin urusan lain, tapi penegakan hukumnya harus cepat gitu ya. Harus harus ya konstruktif lah. Ya, Jangan terkesan tebang pilih kan. ya, Jangan terkesan karena ini orang susah, pelakunya orang yang lebih kita anggap berada, kemudian proses penegakan hukumnya jadi bisa diatur oleh ya, oleh yang berkepentingan gitu. betul. Nah, diduga begitu. Ya, Saya menduga begitu gitu ya, kan. ya, Ada yang mengatur ritme, irama penegakan hukum ini ya. ya, Oh ini bisa kita buat 10 hari, 20 hari, 30 hari, nggak boleh begitu. ya, Itu yang menyakitkan kita juga. Ya, kalaulah kita berada di posisi orang yang sekarang ya orang tua dari anak yang ya, yang terlecehkan ini kan bagaimana perasaan kita dengan proses yang begitu lamban ya. gitu. Kalau Abang melihat apa yang terjadi di Polres Batubara saat ini dalam penanganan dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang begitu sangat lambat menurut Abang tadi, apakah Abang melihat tidak ada perubahan di tubuh kepolisian khususnya di Polres Batubara ya? Dulu kan ada apa istilahnya Polri presisi, ya kan? Prediktif, Sampai sekarang nggak ada itu. responsivitas, transparansi berkeadilan. Apakah dengan langkah lambat seperti ini termasuk responsif disebut, ya, apa transparansi menurut Abang gimana Pak? Tidak jalan proses apa ini Polri presisi ini menurut Abang? Ya, saya pikir tidak di Batubara saja ya. Potret kepolisian kita kan banyak ditunjukkan. Kita bisa lihat di media sosial ya. Ya, Bisa lihat juga di lapangan bagaimana, meskipun tidak semua, tapi potret kepolisian kita memang cenderung belakangan mengkhawatirkan ya. Nah, itu. Jadi ditambah kasus ini bisa menjustifikasi bahwa oh iya memang seperti ini kepolisian. Jadi kasus ini jangan memperburuk citra itu gitu. ya, Jadi ini PR besar lah untuk Bapak Kapolres, walaupun kita tahu Pak Kapolres Batubara ya, tapi ini masih tanggung jawab beliau untuk menyelesaikan laporan masyarakat ini. Jadi kita tenggatlah mungkin 2-3 hari ke depan bagaimana tindakan kepolisian terhadap kasus ini ya. Apakah terus dilakukan gelar perkara kemudian diikuti dengan proses penangkapan sampai ini masuk ke proses pengadilan kan, dan diduga tersangkanya ini di proses hukum sesuai dengan supaya jangan terjadi lagi kasus pelecehan berikutnya. Saya beberapa hari ini sudah, untuk khusus di Batubara ya, Bang Abiyadi, sudah mendapatkan informasi yang langsung masuk ke HP saya sekitar 2 atau 3 kasus pelecehan anak. Nah, sudah anak iya. Udah dilaporkan ke Polres? Saya masih ya menunggu ini dulu, baru berikutnya kita akan coba nanti. Ya kita harapkan juga teman-teman di KP Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak merespon ini secara cepat ya, merespon ini secara profesional. Saya sudah juga menyampaikan ini kepada Komnas Perlindungan Anak Batubara, kemudian Komisi Perlindungan Anak, supaya mereka turut memberikan semacam perhatian terhadap kasus ini, agar mereka yang terkena pelecehan ini mendapat keadilan atau tidak, atau setidaknya ikut memberikan advokasi dan konseling lah kepada korban begitu. Harus adalah perhatian kita terhadap baik korban dan keluarganya begitu. Kalau tadi Abang katakan tingkat ketidakpercayaan publik kepada institusi kepolisian itu sudah sangat mengkhawatirkan dari tahun.
kira-kira apa yang menjadi penyebabnya itu? Apakah karena memang penyelenggaraan pelayanan yang tidak responsif atau yang apa secara umum? Apakah memang sekarang itu masih berlaku dengan no money no justice, no viral no justice? Menurut Abang masih berlaku nggak? Iya, itu masih menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat ya. Ya, semua kita bertanggung jawab lah untuk memperbaiki citra kepolisian, kita pikir. Ya. Baik LSM, masyarakat, ya terutama institusi Polri sendiri. Ya. Jadi banyak kasus harus selesai dengan berkeadilan, humanis ya. Kemudian tidak berbayar ya kan. Jadi kasus pencabulan kasus anak ini kita pikir juga bisa menjadi menjadi potret menjadi potret bagaimana polisi memperbaiki citranya ya. Kemudian khususnya di Batubara, dulu polisi pernah sangat disayangi masa kepemimpinan Pak Ikhwan kan, ketika polisi rajin bersedekah ya. Jangan citra itu tambah lama tambah buram begitu ya. Karena Batubara ini ya, dulu Kak Seto juga pernah meluangkan waktu secara khusus di Batubara ini untuk memperhatikan anak pada masa Pak Ikhwan. Pak Ikhwan kebetulan saya bersama Pak Ikhwan ketika itu menerima Pak Kak Seto langsung untuk berdiskusi dan berdialog dengan anak. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan serius, ini kan semacam membuat Polres Batubara itu kembali kepada titik nol gitu ya, kepada iya, sayang sekali gitu apa yang sudah dibangun para pendahulu mereka tidak dijaga atau dirawat dengan baik ya. Kepercayaan publik yang begitu, masyarakat yang begitu besar, tiba-tiba nanti bisa menjadi berbalik begitu. Iya. Itu. Tadi ada 2 kasus lagi yang mau bilang yang masih terinfo ya? Iya, sudah sampai ke kita, dan nanti mungkin hari Jumat kan rencana kita, Jumat besok komunitas sedekah Jumat kebetulan ada berkegiatan di Batubara, dan secara khusus kita ingin bersilaturahmi dengan Polres Batubara khusus mempertanyakan kasus ini, sejauh mana penanganannya. Kemudian apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kasus, baik itu perlakuan hukum maupun dari aspek sosialnya. Itu yang ingin kita. Ya, kalau misalnya yang 2 lagi belum terinfo kepada atau belum kepada kepolisian terinfo ya atau tercover. Ini juga menjadi bukti bahwa kepolisian itu Polres Batubara tidak produktif dan tidak responsif ya. Ya. Dia belum tahu misalnya kan cepat ya, itu mulai deteksi dia responsif tadi ya. Iya, responsivitasnya harus tinggi kan, prediktif, dia harus bisa menganalisis lapangan situasi. Mestinya begitu ya. Tapi ya mestinya. Tapi ya, tahu kita sekarang apakah 2 kasus itu sudah sampai kepada kepolisian atau belum? Iya. Tapi yang jelas yang kita dapat ini belum kita sampaikan, tapi kita nggak tahu apakah mereka respon dan itu tadi sudah mendeteksi atau malah menunggu laporan baru. Memang kasus kekerasan pada anak ini Batubara saya kira ya kita tidak tahu data persisnya ya, tapi ya ini harus menjadi perhatian serius pihak baik itu pemerintah maupun kepolisian, dan silahkanlah mereport ya, melaporkan kepada publik ya, mungkin bisa bekerja sama dengan instansi dan institusi yang memang fokus ke arah itu seperti KPI daerah dan Komnas Perlindungan Anak ya. Ya harus saling sinergi lah. Ini saya komunikasi dengan KPIAD dan
dan Komnas Perlindungan Anak juga ya responnya slow-slow aja, masih slow-slow saja gitu kan. Mungkin kan Bang, ini kan kasus ini tentu tidak terlepas dari peran orang tua ya. Iya. Ya, bagaimana. Jadi mungkin Abang punya pesan terhadap orang tua secara umum ya. Iya. Bagaimana supaya bisa membentengi strategi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menjadi strategi membentengi anak-anak kita supaya tidak menjadi korban-korban pelecehan seksual seperti ini. Ya memang satu lagi dunia kita ini kan semakin sempit. Ya. Ditambah lagi fenomena media sosial yang cukup terbuka ini membuat anak-anak kita lebih luas pengetahuan dan sosialisasinya untuk kepada media-media sosial ini kan. Ya. Nah untuk itu orang tua, guru ya, kita mesti memberikan perhatian lebih dan edukasi yang lebih terhadap penggunaan media sosial, pergaulan ya, bacaan anak-anak supaya anak-anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Belum lagi pengaruh narkoba kan. Jadi pesan kita ya, mari kita bentengi anak-anak kita dengan ilmu agama, kemudian perhatian dan kasih sayang yang lebih ya kepada anak. Meskipun ekonomi kita semua sedang sulit, tapi itu bukan menjadi ini kita untuk terus memperhatikan anak kita dari waktu ke waktu. Ya lebih banyaklah kita berinteraksi dengan anak kita ya. Hari-harinya itu dari waktu ke waktu terus harus kita pantau, monitor ya. Baik, Bang Saudin. Jadi saya kira lengkap ya. Jadi itu tadi diskusi kita dengan Bang Saharudin, Ketua Umum Komunitas Serikat Jumat. Intinya saya kira kita berharap bahwa setiap kasus pelecehan anak di bawah umur tersebut ya, terutama yang terjadi di Kabupaten Batubara saat ini yang ditangani oleh Polres Batubara, kita mendorong supaya ini segera diproses dan tidak ada upaya-upaya untuk menghentikan kasus. Apalagi belakangan kita tadi disampaikan bahwa terdengar informasi ada upaya-upaya damai. Meskipun ada upaya damai, saya kira ini tadi saya sampaikan ini harus tetap diproses oleh Polres Batubara. Saya kira demikian, dimanapun Anda berada, terima kasih. Salam BTP terdepan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.